para orang tua mungkin khawatir kalau anak-anak kita menjadi korban bullying, bahkan korban pembunuhan. Tetapi anehnya kadang tidak merasa khawatir ketika anak-anaknya melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan pelanggaran itu kelak berhak mendapatkan siksaan yang jauh lebih besar, jauh lebih pedih daripada sekedar kematian di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di pekan-pekan terakhir ini banyak diberitakan tentang kasus Vina, yakni kasus pembunuhan 8 tahun silam, tepatnya pada malam Ahad 26 Agustus 2016. Kasus ini diangkat lagi, berawal dari sebuah film. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Pertama adalah bahwasanya anak-anak ini adalah amanah untuk kita jaga. Jangan dibiarkan berkeliaran sampai malam hari dibawa pacarnya dalam hubungan yang tidak islami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianat, mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian sementara kalian mengetahui amanah itu. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita para orang tua mungkin khawatir kalau anak-anak kita menjadi korban bullying, bahkan korban pembunuhan. Tetapi anehnya kadang tidak merasa khawatir ketika anak-anaknya melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan pelanggaran itu kelak berhak mendapatkan siksaan yang jauh lebih besar, jauh lebih pedih daripada sekedar kematian di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim juga Imam Bukhari, beliau menegaskan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. Di tengah-tengah masyarakat seperti sekarang ini yang semua serba permisif, tidak mempermasalahkan hal itu, maka tugas orang tua dalam hal ini amanah menjaga anak-anak mereka supaya tidak jatuh ke dalam perzinaan. Itu menjadi hal yang patut untuk senantiasa diperhatikan dengan serius. Pelajaran yang kedua dari kasus Vina ini adalah bahwasanya sebuah kejadian kezaliman itu akan menjadi biasa saja ketika tidak ada yang memviralkan. No viral, no justice katanya. Ketika tidak menjadi sesuatu berita, kezaliman itu tidak ada, tidak akan mendapatkan keadilan. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita kaum muslimin, wabil khusus orang-orang alim, untuk menyampaikan, untuk menentang segala bentuk kezaliman, untuk berbicara apa yang perlu dibicarakan, untuk melakukan pembelaan ketika sesuatu itu perlu dibela. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahqir ahadukum nafsahu. Janganlah salah seorang di antara kalian menghinakan diri kalian, menghinakan dirinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna nafsahu? Wahai Rasulullah, bagaimana bisa kami itu menghinakan diri kami sendiri? Maka Rasulullah mengatakan, yara lillahi alaihi fihi maqal tsumma la yaqul. Dia melihat ada satu peristiwa yang mesti dia wajib berbicara di situ, melakukan pembelaan.
tsumma la yaqul, kemudian dia tidak melakukan pembelaan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir akan berkata kepada orang tersebut, ma mana'aka an taqula fi kadza wa kadza, apa yang menghalangi engkau untuk berbicara, melakukan pembelaan dalam perkara yang demikian dan demikian. Orang tersebut akan mengatakan khasyatun nas, takut manusia. Maka Allah katakan, fa iyaya kunta ahaqqa an tahsya, sesungguhnya aku yang lebih berhak untuk engkau takuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pilar kedua di dalam tegaknya masyarakat Islam, adanya kontrol sosial. Seorang muslim harus berani menyampaikan apa yang benar, mengajak kepada kebenaran, dan juga berani untuk menyampaikan menentang segala bentuk kezaliman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pelajaran yang ketiga adalah bahwasanya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang kemudian tidak sadar secara politis. Adanya peristiwa ketika itu viral, kadang menutupi peristiwa-peristiwa yang lain. Yang peristiwa itu jauh lebih besar dari peristiwa yang viral itu. Taruhlah berapa banyak kasus yang kemudian tenggelam dengan berita Vina ini. Kasus korupsi 271 triliun korupsi timah, yang Jampitsus sampai-sampai dibuntuti oleh oknum salah satu lembaga, yang kemudian ini setelah diteliti lagi ternyata bukan 271 triliun tetapi 300 triliun. Hilang beritanya, kalah dengan kasus ini. Begitu pula yang lebih besar, kasus pembantaian saudara-saudara kita di Palestina, yang bukan hanya di Gaza, bahkan kemudian mereka mengungsi di pengungsian di Rafah, mereka tetap diserang oleh Israel. Korbannya puluhan ribu kaum muslimin, mayoritas anak-anak. Seolah-olah ketika itu tidak disampaikan, seolah-olah ketika itu tidak diberitakan, seolah-olah sudah selesai semua masalah tersebut. Maka kembali kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, adanya berita yang viral tidak boleh membuat kita melupakan hal besar yang lain, yang itu menjadi PR bagi kita semuanya. Semua problem-problem itu muaranya sebetulnya hanyalah satu, yakni ketika kita ini hidup tidak mau lagi diatur dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Umat yang begitu luar biasa ini, umat terbaik, mendapatkan kitab terbaik, mendapatkan nabi terbaik, tetapi kenapa kehidupannya seperti ini? Di dalam negeri, generasi Z sekitar 10 juta juga menjadi generasi yang tujuan hidupnya mereka tidak jelas. 10 juta tidak sekolah, tidak bekerja. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, inna kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Sesungguhnya kita dulu adalah umat yang hina, Allah kemudian muliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izzah bi ghairi ma a'azzanallahu bih adzallanallah. Ketika kita bagaimanapun juga mencari kemuliaan, tapi kita lupa mencari kemuliaannya bukan dengan konsep yang telah Allah jadikan umat ini mulia, maka senantiasa kehinaan yang akan menimpa kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang amanah, mampu mengemban amanah anak-anak kita, amanah termasuk amanah risalah Islam yang mestinya kita jadikan sebagai penyelamat kehidupan kita di dunia hingga akhirat kelak.